Ingatkan kalau kita di Universitas Muhammadiyah Mataram ini tetap menerapkan protokol kesehatan ya dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, tapi karena mungkin alasan teknis kita sementara kita tidak menggunakan masker supaya suara yang keluar terdengar lebih jelas gitu. Nah, hari ini kesempatan ini saya kedatangan tamu spesial. Ini tamu spesial karena Kaprodinya spesial ya. Ini adalah Prodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Ibu Nurmiwati selaku Kaprodi menghadirkan 2 orang mahasiswa yang cantik dan ganteng. Oke, mantap. Nanti kita tanya-tanya ya, sama seperti yang lainnya kita tanya-tanya. Kita kulik ngapain aja sih di bahasa Indonesia gitu ya. Saya juga penasaran nih Mbak Rita. Oh iya. Ngapain kita pelajarin bahasa Indonesia, kan kita udah orang Indonesia. Iya. Mas Sigit, ngapain pelajarin bahasa Indonesia? Coba. Tapi mungkin ada alasan-alasan tertentu, nanti dijelaskan sama Ibu Nurmiwati. Jangan dimarahin saya Bu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung kasih kesempatan kepada Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia untuk mengenalkan prodinya kepada calon mahasiswa baru. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini terima kasih buat kedua host kita yang ganteng dan cantik, yang satunya manis dan yang satunya lebih manis lagi. Baik, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk berbicara tentang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa usia program studi kami bisa dibilang paling tua di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena usianya sekarang Pak Rahmat sudah 39 tahun. Yeah. 39. Tepatnya kemarin pada tanggal 10 Mei bertepatan dengan ulang tahun program studi kami gitu. Tapi kalau untuk alumninya sudah banyak sekali yang dihasilkan, karena ini sudah 39 tahun usia program studi kami. Di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa dibilang program studi yang tidak pernah ditinggalkan oleh peminatnya. Walaupun misalnya, contoh misalnya seperti yang kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini peminat untuk program studi keguruan, yang khususnya background keguruan untuk fakultas keguruan itu rata-rata hampir seluruh Indonesia itu menurun. Iya, ada tren penurunan, bukan rahasia umum lagi Pak ya. Tetapi untuk program studi kami alhamdulillah tetap banyak peminatnya. Kenapa demikian? Tentu seperti yang kita ketahui bahwa untuk program studi bahasa Indonesia itu pertama alumninya akan jadi apa sih selanjutnya? Pertama, background utama untuk sarjana S1. Yang pertama, nanti setelah mahasiswa kami akan menjadi sarjana, pertama mereka akan jadi guru. Seperti yang kita ketahui bahwa jenjang pendidikan untuk menjadi guru itu ada SD, SMP, SMA. Tetapi peluang kerja, kita berbicara kepada peluang kerja. Kalau kita berbicara tentang peluang kerja untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia, di SD juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentu ini peluang bagi sarjana lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian di SMP, SMA, kenapa saya mengatakan peluangnya lebih besar? Karena mata pelajaran bahasa Indonesia itu tidak diajarkan 1 kali dalam seminggu, lebih dari 1 kali dalam seminggu, khusus untuk semua jenjang, baik jenjang SD maupun jenjang SMA, sehingga ini berpotensi untuk para alumni kami untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dibandingkan program studi yang lainnya di FKIP. Iya, tetapi walaupun sebenarnya ada misalnya kayak bahasa Inggris, tidak sekedar 1 kali dalam 1 minggu diajarkan, lebih dari 1 kali juga. Artinya peluangnya besar dibandingkan untuk program studi bahasa Indonesia. Khusus untuk bahasa Indonesia. Ini menjadi salah satu alasan banyaknya peminat masyarakat yang
memilih untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian nanti bisa ditanyakan kepada mahasiswa kami sekarang misalnya, apa benar di bahasa Indonesia itu bukan nanti setelah jadi sarjana bukan semata-mata untuk menjadi seorang guru. Penting untuk diketahui mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi misalnya, untuk apa sih kita ngambil bahasa Indonesia? Kita kan sudah bisa bahasa Indonesia dari kecil, kita sudah berbahasa Indonesia. Sampai sekarang pun kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali kalau kita berpikir ngapain sih habisin waktu, kita kan orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia. Nah itu yang harus terjawab. Kalau mau membuktikan sendiri, ayo bergabung dulu ke program studi kami supaya menjawab pertanyaan tadi yang katanya ngapain. Nah setelah Anda masuk ke dalam program studi ini, nanti pertanyaan itu akan terjawab. Ternyata bukan bahasa Indonesianya saja yang kita pelajari. Saya ambil contoh kecil nih, Pak Rahmat. Bukan sekedar kalimat yang kita ucapkan yang diajarkan, tetapi bagaimana artikulasi kita, mulut kita, gigi kita, lidah kita menghasilkan huruf melalui ilmu fonologi namanya. Nah, Pak Rahmat tahu nggak fonologi itu apa? Nggak tahu. Makanya kuliah ulang dong, ngambil bahasa Indonesia. Itu untuk membuktikan tadi opini masyarakat tentang pendidikan bahasa Indonesia tadi. Kita orang Indonesia ngapain belajar bahasa Indonesia? Ya tadi salah satu pembuktian bahwa bukan sekedar struktur kata SPOK-nya saja bukan, tetapi ada hal-hal yang memang selama ini tidak kita ketahui, tetapi setelah kita bergabung di program studi ini, bahkan bagaimana lidah kita menghasilkan bunyi pun itu kita pelajari. Seluk-beluk bunyi itu bagaimana dihasilkan sehingga nanti artikulasi kita akan mengeluarkan suara. Loh, supaya terdengar cantik, supaya terdengar bagus di telinga orang, supaya terlihat cantik di depan orang. Bagaimana cara kita melakukannya? Contoh misalnya berbicara di depan umum, itu semua akan kita pelajari. Nah, kembali ke tadi seperti yang saya katakan, selain dari menjadi guru bahasa Indonesia, apalagi ini selanjutnya yaitu banyak alumni kami yang bukan sekedar menjadi guru, salah satunya menjadi novelis. Jadi iya. Kenapa bisa menjadi novelis? Kan yang dipelajari keguruan. Kok bisa jadi larinya ke novelis? Bisa. Karena yang diajarkan ada mata kuliah penunjang untuk mengarahkan mahasiswa untuk menjadi seorang novelis. Bagi misalnya masyarakat yang penasaran nih, benar nggak, terbukti nggak bahwa ada alumni yang sudah menghasilkan novel nih? Ada. Jadi alumni tahun 2000 yang sudah wisuda 2019 itu sudah keluar 3 novelnya. Salah satu namanya itu Hairudin. Jadi itu kalau nggak salah novel terakhir yang dihasilkan itu Vespa Vespa religius atau apa gitu. Ada novel yang dihasilkan. Kemudian yang terbaru yang alumni 2020 ini sudah merilis novelnya juga yang terbaru, Hesti Trimurti Gorang. Jadi itu membuktikan bahwa program studi kami bukan sekedar menjadi guru. Salah kalau kita berpikir hanya akan menjadi guru kalau untuk bergabung di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di samping jadi novelis tadi bisa menjadi sastrawan, ditunjang oleh mata kuliah teater. Oh, ada teater. Iya, ada teater. Jadi mungkin Mas Sigit bisa tampilkan video yang ada pementasan. Ini adalah salah satu cuplikan foto saat mereka melakukan pementasan. Jadi kampus kita ini luar biasa. Kita tidak perlu menyewa gedung jauh-jauh untuk melakukan pementasan karena kampus kita, kampus Universitas Muhammadiyah Mataram sudah dilengkapi dengan aula untuk praktek mata kuliah teater. Itu yang untuk diketahui. Jadi kalau mau jadi sastrawan juga ada mata kuliah pendukungnya. Kemudian public speaking. Untuk menjadi public speaking itu ditunjang oleh mata kuliah keterampilan berbahasa namanya Pak Rahmat. Jadi ada 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan di program studi bahasa Indonesia. Ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu akan menunjang kemampuan kita di dalam public speaking kita. Jadi kalau kita misalnya mau kerja di perbankan, itu kan kita memerlukan kemampuan dalam memberikan pelayanan prima. Juga ditunjang oleh mata kuliah keterampilan berbahasa tadi. Jadi alumni kami bukan sekedar misalnya menjadi sastrawan ataupun novelis, bahkan ada yang kerja di perbankan, ada yang kerja di bank BNI, ada yang kerja di bank BRI, kemudian yang alumni baru-baru ini di banyak yang kerjasama dengan kampus kita yang apa namanya NTB Syariah? Ya, NTB Syariah.
Jadi sudah ada 3 bank yang menerima alumni mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi selanjutnya ada juga nanti akan menjadi seorang entrepreneur. Ada mata kuliah kewirausahaan sebagai pendukung. Jadi kalau misalnya mahasiswa malas saya jadi guru, karena kalau jadi guru saya kayaknya tidak terampil nih berbicara atau menghadapi siswa saya yang nakal nih. Ya sudah, karena kadung saya udah jadi sarjana bahasa nih, saya kerja yang lain aja dah. Bisa jadi entrepreneur karena diajarkan lewat mata kuliah kewirausahaan. Di samping itu ada yang namanya partisi bahasa namanya. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberitahukan kepada alumni program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi untuk tahun 2021 Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, membuka lowongan penerimaan PNS 3 orang khusus untuk sarjana bahasa Indonesia. Jadi ini membuktikan bahwa program studi bahasa Indonesia itu bukan semata-mata untuk menjadi guru. Ya, bahkan kerja di dinas, kantor seperti itu pun dibuka peluang untuk sarjana khusus bahasa Indonesia. Khusus bahasa Indonesia. Iya, khusus untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya apa sih yang paling menarik di bahasa Indonesia? Menjadi seorang jurnalis. Jurnalis. Iya. Mau jadi wartawan, kami ditunjang dengan mata kuliah jurnalistik. Oh, ada mata Iya. kuliah jurnalis ya? Ada mata kuliah jurnalistik. Jadi kita misalnya mau menjadi pembaca berita, mau menjadi seorang wartawan, Menjadi itu host bisa seperti kita iya, berdua. menjadi host. Iya, menjadi host. Bahkan di setiap momen wisuda itu ada dosen bahasa Indonesia yang selalu digunakan menjadi pembawa acara di setiap momen wisuda. Dan beliau juga mengajarkan kepada mahasiswa bukan sekedar pada saat kuliah di kelas, tetapi pada kegiatan ekstranya juga beliau mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang, ini hal terkecil diajarkan bagaimana menjadi seorang pembawa acara dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kalau gitu Jadi kita seperti itu. ini aja cabut aja yuk kita. Masuk aja Gitu bahasa jadinya. Indonesia. Iya. Gitu ya kalau orang bahasa Indonesia Iya. ngomongnya artikulasinya tuh jelas Harus sekali. jelas Iya. kayak Iya, gitu. Mbak ya. Iya. Jelas sekali. Ini ya mungkin di samping kita berbicara tentang lulusan ya, ini kan tadi kita sudah berbicara kalau kita akan menjadi sarjana pendidikan bahasa Indonesia kita mau apa, jadi sudah terjawab lewat beberapa uraian penjelasan tadi. Tetapi ini misalnya kita berbicara bagaimana dengan misalnya saya pengen kuliah di bahasa Indonesia ini Bu, tetapi saya orang Tidak tua mampu. saya tidak mampu. Ada beberapa beasiswa yang disediakan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Mataram yang diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa. Jadi saya tidak sekedar berbicara tentang program studi bahasa Indonesia, tetapi pada umumnya beasiswa yang disediakan oleh kampus itu banyak. Ya. Ada yang namanya bidik misi, ada yang namanya beasiswa prestasi. Prestasi. PPA, kemudian ada Basarnas, kemudian ada yang uniknya itu ada beasiswa khusus dari Bank Kerjasama yang diperuntukkan kepada mahasiswa. Iya. Jadi dan kebetulan mahasiswa bahasa Indonesia beberapa waktu yang lalu ada yang namanya beasiswa Permata. Jadi salah satu mahasiswa kami mendapatkan beasiswa Permata, jadi dia diikutkan untuk menimba ilmu di salah satu universitas yang ada di Surabaya lewat beasiswa pemerintah selama 1 semester. Oh, kayak seperti pertukaran Iya, mahasiswa gitu. khusus dibiayai oleh pemerintah. Kebetulan salah satunya mahasiswa bahasa Indonesia. Di prodi bahasa Indonesia Iya, itu. salah satunya. Hebat ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kerjasama Bapak ya, kebetulan salah satu yang konsisten sekali bekerja sama dengan kami adalah Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat lewat kegiatan tes UKBI. Kalau di bahasa Inggris, inilah keunikan dari bahasa Indonesia itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pada program studi yang lain ada misalnya di bahasa Inggris nih ada tes TOEFL namanya TOEFL, Bapak ya, uji kemahiran berbahasa Inggrisnya. Di bahasa Indonesia ada UKBI namanya, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oh, Iya. ada Ini juga. iya. Yang saya dengar pemerintah sedang mencanangkan, tapi belum diberlakukan sekarang ya. Sedang dalam proses ya.
merencanakan bahwa kedepannya akan diberlakukan misalnya kita mau S2, S3, itu akan diberlakukan uji kemahiran UKBI berbahasanya itu, dulu, UKBI. iya, baru bisa ikut sama seperti misalnya pemberlakuan TOEFL misalnya, iya, ya. iya, benar. Jadi nanti akan diberlakukan karena tadi kembali seperti Bapak ketika dites jangan-jangan akan dapat semenjana. Semenjana itu urutan terkecil di bawah. Iya. Karena gini, kalau misalnya kita menganggap mudah, kita harus buktikan dulu dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Benar. Dan ujiannya itu sama dengan TOEFL, dilakukan secara online. Jadi mahasiswa kami ada jenis-jenisnya ya. Iya, ada. TOEFL. Iya. Jadi ada grade-grade-nya. Iya. Jadi bukan sekedar bahasa Inggris yang dites kemampuannya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia pun masuk dalam mata kuliah yang diajarkan di bahasa Indonesia. Dan itu diajarkan langsung oleh orang-orang di Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat. Oke, Gitu. Bu Nurmi tahan dulu, Bu, Iya. supaya kita nggak kerja buta, nggak gaji buta berdua. Iya. Saya merasa Kasih nggak enak kesempatan ini. kita bertanya. Iya, silakan. Mohon maaf, saya kebanyakan bicara. Iya, nggak apa-apa. Iya, Nah, silakan, Pak. mungkin silakan Mbak Rita Iya. mungkin ingin bertanya kepada mahasiswanya. Untuk Bu dosen nih, saya tuh penasaran sekali gitu, rahasia apa supaya mahasiswanya itu terus meningkatkan skill. Mungkin ada komunitas yang menunjang, kemudian mungkin ada keakraban di suasana kelas gitu. Itu ada rahasianya nggak dari program studi bahasa Indonesia? Jadi kalau kita berbicara tentang fasilitas yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen atau ketua program studi, ada. Saya sendiri misalnya karena sekarang saya baru tahun kedua, 2 tahun lebih menjadi ketua program studi, tetapi untuk media sosial itu saya hanya meneruskan dari ketua program studi sebelumnya. Contoh misalnya kami punya FB misalnya yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses informasi apa saja yang disampaikan oleh ketua program studi yang diperuntukkan baik kepada mahasiswa yang sedang aktif maupun kepada alumni. Itu HPS itu PBSI Umat. Jadi itu Facebooknya PBSI Umat, kemudian IG juga sama PBSI Umat, kemudian untuk WA juga, untuk WA sendiri yang grup WhatsApp yang menghubungkan antara ketua program studi dengan seluruh angkatan mahasiswa. itu, ya untuk seluruh angkatan. Saya membuat sebuah grup untuk seluruh angkatan itu dari semester 1 sampai semester 8. Ada grup khusus PBSI seluruh angkatan namanya. Jadi mereka boleh ditanya. Semenjak saya masuk jadi ketua program studi, jadi seluruh informasi yang berkaitan dengan program studi bahasa Indonesia itu disampaikan lewat grup itu. Jadi komunikasi antara saya dengan mahasiswa yang sifatnya umum itu disampaikan kepada grup tersebut. Tetapi juga ada grup kelas yang mereka bentuk sendiri yang menghubungkan antara ketua program studi dengan angkatan. Misalnya angkatan 2017, 18, 19, ada yang di dalamnya juga menghubungkan antara ketua program studi dengan mahasiswa. Juga ada yang namanya grup WhatsApp khusus untuk ketua tingkat. Yang sifatnya misalnya ada nih informasi yang harus disampaikan oleh prodi kepada ketua tingkat yang kemudian akan diteruskan. Ya. Karena tahapan penyampaian informasi itu ada yang sifatnya dari keprodi ke ketua tingkat kepada anggota kelasnya, teman-teman kelas. Itu menunjukkan bahwa ada pembagian tupoksi dalam penyampaian informasi, enggak langsung seperti itu. Ada pemilahan dalam menyampaikan informasi. Itu untuk media yang digunakan. Tetapi kalau berbicara tentang apa sih kiat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa atau misalnya membuat mahasiswa itu tetap eksis nih, ini boleh soft skill. Iya, boleh ditanya kepada mahasiswa bahwa kalau sama teman-teman dan ketua program studi sama dosen-dosennya gimana, boleh ditanya langsung kepada mereka. Contoh saja nih Bu, contoh saja apa yang kita lakukan kemarin sore. Kan itu bagian saya, Bu, kok ini. Saya kelolosan lagi ya, ya Allah Tuhan. Mungkin Mbak Rita silakan mungkin ada Saya pertanyaan. jadi merasa malu, ya Allah Tuhan. Mungkin ada pertanyaan kepada Oke, mahasiswa. mahasiswanya boleh kenalan dulu ya. Ya, Namanya kenalan dulu mungkin. Susi alias Saputri. Susi dan
Sahrul Gunawan Muhdar. Sahrul Gunawan, wah ada artis di sini ya. Oke, buat teman-teman mahasiswa nih, gimana sih untuk meningkatkan skill teman-teman misalnya dalam public speaking, kemudian teater, kira-kira ada nggak grup yang memotivasi sehingga teman-teman tuh terpacu gitu loh untuk terus berkarya gitu di program studi ini Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Yang jawab Bisa atau Gun? Ayo silakan. Misalnya untuk teater. Jadi di teater itu kita dituntut untuk misalnya seperti kan kita harus berlatih nih drama misalnya kan. Acting. Ya, acting. Sehingga dibuatkan grup khusus untuk teman-temannya yang misalnya Teater itu. ya Iya gitu. Karena kita juga ada mata kuliah teater, jadi di situ kita juga bisa Saling berbagi ilmu gitu ya, mungkin saling tanya di dalam grup itu. iya seperti itu. Gitu. Mungkin Sahrul. Ya, monggo. Mungkin selain teater nih ya, Iya. selain teater yang kita tahu juga, kita juga mempunyai himpunan HMPS PBSI. Jadi di HMPS PBSI juga di sana kita ada kayak pelatihan juga, kayak contoh pelatihan MC gitu. Iya. Jadi kita diajarkan bagaimana berbicara yang baik sebagai MC gitu kan. Iya, Itu iya. termasuk udah dalam skill kita juga di dalam HMPS kita. sama kemarin pelatihan dasar tentang surat menyurat. Oh, juga. sekretariatan. Diajarkan juga ya. Bu, kalau ini saya bertanya sekarang mungkin pertanyaan pribadi nih Bu. Silakan Pak, enggak apa-apa. Asal jangan ditanya nomor rekening saya. 1,5 jam ya. Ya silakan Kan Pak. tadi seperti ditanya sama Mbak Rita kan mungkin terkait public speaking Bu Nurmi. Nah, di pendidikan bahasa Indonesia mungkin pengalaman juga ya teman-teman. Public speaking kan mungkin seperti ya host, pembawa acara, narasumber juga mungkin ya yang berbicara di depan umum gitu ya Bu ya. Nah kan zaman sekarang stylenya zaman sekarang sama zaman dulu kan udah beda nih Bu. Masih ngaruh nggak sih pendidikan bahasa Indonesia, maksudnya ilmu-ilmu public speaking yang kalau secara teori di perkuliahan mungkin lebih baku daripada gaya-gaya yang mungkin kekinian Bu. Nah bagaimana sih? Maksudnya nih, kalau saya kan mungkin berbicara bahasanya amburadul dengan gaya yang iya gitu Bu. Iya. Sayangnya beda-beda. Sayangnya beda-beda. Jadi begini Pak ya, kalau kita berbicara tentang keterampilan berbahasa ya, misalnya kayak tadi Bapak bilang, jadi host itu kalau misalnya dalam tataran ilmu Pak ya, kalau kita berbicara pada tataran ilmu. Kalau kita berbicara tentang tataran ilmunya, ada ilmu yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Bagaimana sih cara misalnya menjadi host itu? Iya, iya. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh host? Contoh misalnya dari segi berpakaian. Iya. Kenapa kemudian tadi saya mengatakan kalau di awal tadi Bapak sudah menyampaikan salah satu kendalanya kenapa kita tidak menggunakan protokol kesehatan walaupun kita sudah jaga jarak, tetapi satu kita langgar, tidak menggunakan masker. Di dalam kami mengajarkan ilmu tentang berbicara, misalnya keterampilan berbicara, salah satunya yaitu face kita, muka kita harus tampil secara menarik ketika kita berbicara. Mungkin itu kalau misalnya kita belajar secara otodidak ya, ya kita, misalnya kayak Pak Rahmat, kalau berbicara tentang belajar secara otodidak mungkin tidak akan tahu bahwa salah satu alasan misalnya tidak menggunakan kalau kita menggunakan masker, kendalanya salah satu face kita, wajah kita ketika kita berbicara harus harus dilihat oleh orang, itu menunjukkan bahwa ada gestur yang bermain ada mimik, ada ekspresi. Gestur juga menjadi salah satu penyampai informasi kepada orang lain. Misalnya bahasa non verbalnya. Kalau berbicara pada tataran ilmu, salah satunya ya tadi cara berpakaian kita, artikulasi kita bagaimana ketika mengucapkan. Misalnya kalau berbicara tentang struktur kalimat yang dipergunakan tentu ada. Lalu kalau kita berbicara tentang apa sih bedanya dulu dengan sekarang? Kalau dulu rata-rata orang menyampaikan menjadi host itu kesannya kaku ya. Kalau sekarang dengan struktur kalimat yang tertata. Iya, harus ditata. Misalnya
ketika kita tampil seperti ini misalnya, itu sudah ada skripnya dari A sampai Z harus kita patuhi. Tetapi kalau sekarang itu dikondisikan. Zaman sekarang. Iya, zaman sekarang itu dikondisikan, disesuaikan. Kita jadi host apa sih sekarang? Iya, sama seperti yang Bapak lakukan dari tadi. Tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Cuma kalau kita berbicara pada tataran ilmunya ya, Lebih tentu tahu teorinya, alasan-alasannya. Lebih terstruktur ilmu yang disampaikan. Iya. Monggo Mbak Ada Rita, lagi, mungkin Mbak silakan Rita. bertanya kepada mahasiswa mungkin. Iya, kasihan mahasiswa saya dianggurin loh dari tadi. Itu makanya mau tanya nih sama teman-teman mahasiswa. Nah, ketika menjalani perkuliahan itu apa saja sih tantangan yang dirasain selama jadi mahasiswa? Kan banyak banget nih keahlian bahasa yang perlu Indonesia banget, khususnya. iya ya, keahlian yang harus dimiliki, apalagi semangat banget nih ke prodinya kan. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang teman-teman rasain ketika jadi mahasiswa? Bahasa Indonesia ya, mahasiswa bahasa Indonesia. Iya, mahasiswa. Khususnya ya. Kalau tantangan dari Kaprodinya mungkin galak, apa dosennya galak-galak, mungkin tantangan lah. Gimana? Kan bertanya Mas. Kan belum tentu benar. Mahasiswa saya dia jujur kok Mas akan menyampaikan. Monggo, silakan. Kan belum tentu benar kan, cuman bertanya. Kalau tantangannya mungkin dari awal kita udah mulai dari semester 1 mungkin banyak tantangan yang kita rasakan sampai sekarang juga kita banyak sekali tantangannya. Apa tuh contohnya Misalnya nih sekarang kan kita lagi susun skripsi. Ya. Nah, untuk kita Menata bahasa kali ya, mungkin maksudnya ya. Mencari Bahasa yang baku gitu maksudnya dalam penulisan. ya misalnya seperti itu. Jadi kita misalnya untuk konsul, Ya. kita konsul nih misalnya, kan banyak sekali penggunaan bahasa yang bisa dibilang masih belum sempurna lah. Iya, betul. Jadi dosen kita melakukan konsul, jadi ada apa sih? Jadi mungkin begini, mungkin dosennya tuh, kamu kok mahasiswa bahasa Indonesia tapi Struktur Iya, bahasa. bahasanya, iya. Iya, benar, benar, mungkin itu benar. tantangan. Iya, tantangan Ya, itu. tadi seperti Pak Rahmat itu bilang bahwa udah bahasa Indonesia, kita kan sudah berbahasa Indonesia, nyusun skripsi juga bahasa Indonesia. Tapi Tantangan iya, beratnya itu ada pada struktur pilihan kata. Ada namanya diksi, Pak Rahmat. Jadi pilihan kata yang tepat atau tanda baca. Tanda baca. Saat titik koma dipelajari di bahasa Indonesia, penempatannya bagaimana? Itu yang menjadi kendala mereka di akhir. Mungkin Sarul gimana? Apa? Kalau Tantangannya? saya pribadi nih. Iya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi tantangan mungkin tidak ada bagi saya. Iya. Paling tantangannya ya paling telat bangun gitu doang sih kalau secara pribadi nih Iya. tantangannya. Wah, gitu. kamu begadang. Tapi kalau enggak juga dong. Terus. Ya biasanya gitulah. Dia karena mahasiswa berprestasi di bidang ekstrakurikuler, jadi dia Mahasiswa berprestasi. dia selain di akademik dia bagus, tetapi dia punya kegiatan di luar kampus yang menuntut dia kadang kalau sudah kecapean tidur lama baru bangun. Apa ini Iya. di Tantangannya ekstrakurikulernya apa? Kemarin ekstrakurikuler. untuk sedikit prestasi ya. Iya. Sombong dikit nggak apa-apa. Ya harus. Sombong aja nggak apa-apa. Iya. Untuk prestasi mungkin kemarin sempat ikut Porprov juga, Pekan Olahraga Provinsi, Cabang apa? cabang karate. Karate, Di cabang ya. karate waktu itu dapat juara 3. Kemarin Wih, juga hebat. ada kejurda, Iya. Piala Kapolda, Iya. itu dapat juara 2. Ush. Dan yang terakhir kemarin untuk lomba badminton, alhamdulillah juara 1 di salah satu universitas yang ada. Wih, berarti memang ini ya multi skill dia. Iya, multi Badminton, karate. Jangan kamu jago gombal juga kamu ya. Lumayan. Lumayan. Karena kita diajarin untuk Berbicara kan, dengan berbahasa kayak gitu. Iya, oke mungkin sudah waktunya karena waktu terbatas Bu Nurmi 30 menit. terima Kita kasih. harus gantian dengan prodi yang lain. Iya, Iya. kesempatan mungkin dari ibu dosen atau mahasiswa untuk meyakinkan teman-teman agar join di program studi bahasa Indonesia. Iya. Saya aja mungkin yang Iya, mewakili. monggo. Baik, untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat dan di sekitarnya,
Mari bergabung di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami siap melayani mahasiswa yang mendaftar di jalur umum, kerjasama maupun di jalur prestasi. Jangan lupa untuk kontak kami di nomor HP 082 340 667 430. Untuk sosmednya yang biasa digunakan untuk program studi bahasa Indonesia PBSI Umat. Oke, itu tadi program studi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, spesial sekali. Kita akan lanjut lagi dengan prodi selanjutnya masih ya di hari ini. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Kak Prodi Bahasa, terima kasih Susi, terima kasih Sahrul ya. Saya bersama Mbak Rita dan Pak Rahmat. Hah? Iya, nggak apa-apa kalau Bu Nurmi mau panggil apa aja terserah lah. Saya pasrah gitu ya. Saya bersama Mbak Rita mungkin menutup sesi ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya masih dengan prodi